Halo Made, selamat pagi. Shalom Kak, pagi. Nah, gimana kabarnya nih semuanya? Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Ini adik-adik yang masuk Zoom ini luar biasa ya, bisa bangun pagi semuanya. Ini anak-anak Tuhan yang diberkati ya. Bangun pagi sudah mau datang ibadah sekolah minggu. Ya, adik-adik kita akan mulai ibadah ini. Kita akan masuk dalam ibadah, kita puji, nyanyikan satu pujian, suci, suci, suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, kami puji di pagi yang agung. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada Suaranya turun. Ya, Jadi suaranya nggak ada. oke adik-adik, kita akan angkat satu pujian ya. Yuk semuanya, sudah semuanya siap? Kita akan nyanyikan kasih Yesus ya, luar biasa sih Yesus itu ya, indah sekali, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga. Sudah ada yang tahu ya lagu ini ya? Ada yang belum tahu nggak?
Coba angkat tangan. Udah pernah. Udah ada yang tahu ya, udah pernah ya. Oke, silakan Kak Abai. Kasih Yesus indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Iya. Adik-adik dengar semuanya? Dengar? Apa itu Oke. Alkitab? Coba semuanya yang sudah hadir ini coba bilang semuanya oke. 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 Oke, adik-adik kita akan buka ayat hafalan kita hari ini dari Wahyu pasal 2 ayat 10b ya. Ya, kita baca sama-sama ya ayat emasnya dan hafalan. Wahyu 2 ayat 10b. 1, 2, 3. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yuk kita baca lagi sama-sama ya. Kita bacanya Wahyu 2 ayat 10b gitu ya. 1, 2, 3. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, di samping itu ada apa adik-adik? Mahkota. Nah, itu mahkota ya. Kalau kita setia sama Tuhan Yesus, pasti nanti kita akan mendapat apa? Mahkota kehidupan.
Betul, kita dapat mahkota kehidupan. Yuk, siapa yang bisa coba Kak Ivon mau lihat Wahyu 2 ayat 10b? Siapa yang bisa hafal? Yuk. Nggak lihat. Ada? Sharon? Ensi? Felicia? Wahyu 2 ayat 10b. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengenakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, ada lagi? Siapa yang bisa bacakan? Ayo. Wahyu 2 ayat 10b. Nah, kalau nggak ada ya, adik-adik ini ayat hafalan minggu depan. Nah, minggu lalu siapa yang masih ingat? Ayo. Ayat hafalannya di mana? Akan dapat hadiah. Di mana? Ingat perjanjian lama. Ada yang masih ingat? Amsal 3 ayat 5. Pinter. Siapa itu? Siapa yang hafal? Ayo dibaca. NC ya tadi ya? Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Oke. Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada kematianmu sendiri. Pinter, catat Mbak Pur, NC. Siapa lagi? Ayo. Amsal 3 ayat 5, ayat hafalannya minggu lalu. Siapa? Yo, Ayo. Sharon. Sharon? Kiara. Kiara? Gio? Naomi? Ricky? Sasa? Arnold? Ayo. Mana ayo? Ya, mana suaranya nih, Novi? Ayo apa ayat hafalan yang minggu kemarin? Yuk, Ino, Amsal 3 ayat 5. Wah, ternyata ini sekolah minggu mungkin ya, minggu lalu ya ini ya. Kok nggak ada yang tahu ya? Lupa ya. Masuk Ensito. Ya, minggu depan diingat, coba dicatat. Coba Kak Ivon mau lihat ada kertas sama bolpennya. Yuk dicatat Wahyu 2 ayat 10b. Udah dicatat di Alkitabnya. Dikasih tanda. Wahyu pasal 2 ayat 10b sudah. Yang sudah bilang oke. Oke. Yang lainnya mana suaranya? Sudah apa belum? Biar Roh Kudus. Yang Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Mu Tuhan, mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku jadi anak yang manis. Semuanya sikap doa adik-adik. Semuanya sikap doa. Videonya dinyalakan ya, Kak Sofi mau lihat semuanya ada di sini. Semuanya videonya Kak Sofi mau lihat. Bio, Ino, Arnold, Sasha,
Ayo semuanya dinyalakan videonya. Sudah? Arnold, mana Arnold? Sama Ino. Ino? Ino sudah hadir? Ya, Pak. Oke. Ayo kita berdoa ya. Roh Kudus yang manis, terima kasih kami sudah dibantu untuk memuji Tuhan dan kami sudah dibangunkan pada pagi hari ini, diingatkan bahwa hari ini ada impa. Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena penyertaan-Mu, bukan karena kasih sayang-Mu, kami tidak mungkin berada di ruangan ini pada saat ini. Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan, pakailah seluruh alat yang ada, pakailah semesta, berkati kakak yang akan melayani firman, Engkau berkati kami yang akan mendengarkannya, biarlah Tuhan, kami boleh sediakan waktu ini, hati pikiran kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan tutup bungkus kakak yang akan menyampaikan firman, dan biarlah firman-Mu saja Tuhan yang ada dan boleh disampaikan melalui kakak layan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Sudah semangat apa belum? Sudah. Belum. Sudah semangat apa belum? Sudah. Semangat apa belum? Sudah. Shalom adik-adik. Shalom. Masih ada yang bangun tidur ya. Ayo, Arnold mana nih Arnold? Ya, Felis malah hilang. Gaby selamat pagi Gabriela. Gak dengar suaranya sayang. Yuk, kita mau baca firman hari ini. Ceritanya itu tentang seorang besar yang namanya adalah Bapak Paulus. Tapi Bapak Paulus ini dia adalah seorang, apa judulnya itu namanya? Apa dibaca? Pemenang iman. Nah, siapa pemenang iman? Saya. Cuma satu yang pemenang imannya. Kio. Siapa lagi yang pemenang iman? MC sudah, Kio sudah. Anak-anak pemenang iman ya kita. Hah? Ya. Oke, sekarang kita baca Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kak Sofi mau minta tolong Kiara ini kemana ya? Nah, coba kelihatan dong. Duduk yang tegak Kiara, duduk yang baik. Kak Sofi mau lihat. Minta tolong Gabriela. Gabriela baca Wahyu 2 ayat 1 sampai 3 ya. Gaby dengar? Coba speakernya dibuka. Terus setelah Gaby, yang lain siap-siap ya. Iya, Kak. Nah, setelah Gaby, nanti Kak Sofi tunjuk lagi. Ayo, yang keras ya. Gaby, Wahyu 2, ayat 1 sampai 3. Sudah? Dua Ya. 1 sampai 7. Nah. Kepada perkataan Yesus itulah firman dari Dia yang memakai ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan bagian emas itu. Satu, segala pekerjaanmu
baik baik jernih padamu maupun namun aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Ya, sekarang Felicia Putri ayat 3 dan 4. Wahyu 2 ayat 3 dan 4. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mencela dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ayat 5 dan 6 itu Kiara. Kiara? Kiara ada? Ya. Wahyu 2 ayat 5 dan 6. Kiara, suaranya dibuka. Nggak ketemu Wahyu. Nggak ketemu Wahyu. Oh, Wahyunya belum ketemu. Siapa yang sudah ketemu Wahyu? Ensi. Bentar. Ensi coba. Kiara sambil dicari ya. Ayo Ensi. Ayat 5 dan 6 dah. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan ambil akidianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ya, ayat 7 Kiara sudah ketemu Wahyunya? Kiara ketemu Wahyunya? Belum. Belum? Wahyu 2 belum ketemu. Arnold ini kemana ya? Arnold coba. Nah, coba Arnold. Wahyu 2 ayat 7 terakhir. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, ini adik-adik ceritanya tentang jemaat yang ada di kota Efesus. Di kota mana? Efesus. Ya, ini jemaatnya Bapak Paulus. Nah, ini dia gambarnya. Bapak Paulus dan jemaat di Efesus. Jemaatnya itu jemaat yang setia. Awalnya mereka suka beribadah, suka memberi. Lihat di gambar itu, mereka datang beribadah, memberi persembahan ya? Iya. Nah, mereka memberi persembahan. Ada yang bawa apa itu? Uang. Ya. Bawa uang. Terus ada yang bawa apa lagi? Itu bawa kalung ya, anak kecil itu ya? Iya.
Anak kecil itu bawa kalung, terus ini bapak-bapak ini juga ada yang bawa tempayan besar itu isinya anggur, semuanya dipersembahkan. Mereka setia. Tapi adik-adik, di sana itu kemudian jemaat ini terus lama-lama itu menjadi jemaat yang tidak setia. Mereka yang tadinya datang ke bait Allah untuk beribadah, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, terus beribadah ke yang lain. Next Kak Abai. Nah, itu ternyata beribadahnya kemana ini adik-adik? Lihat yang disembah. Mereka datang ke kuil, mempersembahkan korban itu kepada, apa itu? Ada patungnya ya. Nah, ada patung itu. Kemudian ada lagi yang lain, ya. Semuanya itu dipersembahkan kepada patung-patung, bukan lagi kepada Tuhan. Lihat, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah patung dewa perempuan, ada lagi yang menyembah patung yang kepalanya kayak apa itu? Nah, kepalanya kayak kerbau, ya. Itu semuanya patung, diberi makan sesajian adik-adik. Sesajian mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah gunung, menyembah dewa, terus kasih makan. Kasih makan, ini lihat makanannya itu. Adik-adik lihat ada apa aja itu. Coba lihat, sebutkan itu. Makanan apa yang dipersembahkan itu untuk dewa-dewa itu. Coba dibuka speakernya. Ada jeruk, pisang, buah, ya. Terus adik-adik, sudah mereka itu beribadahnya itu enggak sama Tuhan. Nah, persembahan itu, makanan-makanan itu terus dimakan juga sama orang-orang di Efesus tadi. Akhirnya ini membuat Tuhan tidak suka, membuat Tuhan itu kecewa hatinya. Kok jemaatku ya, kok jadi seperti ini? Diingatkan sama Bapak Paulus juga sama saja. Akhirnya adik-adik, kalau sekarang ya, itu jemaat zaman dulu di Efesus. Kalau sekarang Kak Abai, nah sebagai anak Tuhan, next, itu apa yang ada di hati kita? Dosanya itu beda. Kita enggak seperti orang dulu menyembah patung, menyembah berhala. Sekarang itu apa dosa-dosanya? Sering ada di hatinya adik-adik itu, adik-adik mungkin sering merasa, aduh, aku kok pengen marah ya, aku nggak sabar. Adikku ini suka ganggu. Temanku ini usil sekali. Terus kepingin berkelahi. Terus lagi memfitnah itu suka ngomongin, oh adiknya tadinya padahal itu kuenya mama itu ditaruh situ yang makan aku. Tapi bilangnya, iya mah, tadi kakak mah yang ambil mah. Nah, itu memfitnah, ya. Lalu next. Nah, itu dosa-dosa itu adik-adik membuat kita ini menjadi, tapi Tuhan itu mengajarkan kita untuk tetap setia. Ya, seperti Bapak Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Efesus supaya berbuat tetap setia. Seperti apa perbuatannya itu kalau zaman sekarang ya? Coba ditunjukkan gambarnya, Kak. Nah, ada yang seperti ini. Rajin-rajin ini anak-anak Tuhan. Coba itu, yang laki-laki itu bangun tidur, mukanya masih ngantuk, tapi dia ambil waktu, dia duduk di pinggir tempat tidur, dia berdoa, Tuhan terima kasih, tadi malam aku tidurnya enak sekali, dilindungi, terima kasih Bapak. Loh, dia berdoa. Terus ada lagi gadis kecil itu, lihat, dia juga belajar firman Tuhan seperti adik-adik, tapi dia berdoa juga. Berdoa dulu sebelum membaca firman. Lalu yang di sebelah kanan sendiri, ada apa? Mereka beribadah sekolah minggu. Itu yang Tuhan mau kita tetap setia melakukannya. Lalu ada lagi berbakti pada orang tua. Seperti apa ya itu ya berbakti pada orang tua? Oh, lihat, berbakti itu ternyata
dia lihat mamanya capek, ya, habis seharian itu bekerja melakukan mungkin bersih-bersih rumah, mungkin masak, mungkin ngajari, mungkin juga mamanya itu menolong adik kecil, mamanya kecapean di depan TV, diambilkan selimut, diselimuti. Itu tandanya kita sayang enggak sama orang tua? Sayang. Ada enggak yang gitu sama mamanya? Ada yang begitu? Terus ada yang di sebelahnya itu kakak dan adik. Terus di sebelahnya itu ada bunga. Terus dia juga bantu bersihkan halaman. Anak-anak yang jempolan. Ya. Lalu itu kalau sama keluarga dan terhadap diri sendiri. Lalu apalagi yang Tuhan mau dari kita adik-adik supaya seperti jemaat di Efesus? Coba dilihat ini, apa ya? Oh, kita juga harus rukun dengan keluarga, dengan saudara, seperti apa, Kak? Dengan teman, dengan tetangga. Oh, begini. Lihat. Seneng kan kalau seperti ini? Berbagi makanan, kalau istirahat, kalau pas di sekolah, ya toh. Terus kalau main sama temennya naik sepeda itu goncengan nggak jorok-jorokan begini, gini, enggak. Tapi pegangan naik sepeda lo kan enak, ya kan? Terus baca-baca buku, mungkin nonton YouTube bareng-bareng sama kakaknya, ya toh. Terus main sama teman-temannya, tetangganya, terus ngobrol-ngobrol sama papa mamanya. Terus kalau di lingkungan rumah juga membantu supaya lingkungannya tetap bersih, dengan tetangga juga baik. Nah, itu yang Tuhan mau kita tetap setia. Lalu seperti apa ya berikutnya ya, Kak? Anak-anak Tuhan itu ternyata anak sekolah minggu itu harus bersikap seperti ini. Apa adik-adik? Coba disebutkan. Coba sebutkan. Lihat enggak? Anak sekolah minggu dengan dengaran turut orang tua dalam pikiran. Sudah. Ensi, jangan diborong. Yang lainnya apa? Apa lagi sikapnya yang dimau sama Tuhan dari anak-anak, dari adik-adik? Ayo yang lain. Turut orang tua. Hah? Turut orang tua. Oke, terus apa lagi? Tadi ada gambarnya banyak tadi, apa ya? Jadi Apa anak sih? baik. Hah? Jadi anak baik. Jadi anak baik. Kalau jadi anak baik itu seperti apa ya, Sharon ya? Coba, seperti apa jadi anak baik itu? Yang mana coba gambar yang tadi? Belajar. Oh, belajar. Terus apa lagi? Gambar-gambar tadi boleh dilihat Kak Abai. Apa lagi? Hah? Berdoa. Berdoa. Terus apa lagi? Menolong teman. Menolong teman. Iya, pinter. Akhirnya adik-adik, kalau adik-adik sudah lakukan semuanya ini, seperti janji di dalam firman, tadi Wahyu pasal 2 ayat 7b, coba dibaca. Ayo dicari Wahyu pasal 2 ayat 7b, bunyinya gimana? Cepet-cepetan. 1, 2, 3, siapa yang menang? Barang siapa menang dia akan ada di tangan Allah. Suara siapa ini? Coba angkat tangan Kak Sofi supaya tahu. Angkat tangan. Kak, siapa ini? Suara siapa? Wahyu 2 ayat 7b tadi siapa yang baca? Apa kalau sudah kita lakukan semua itu, janjinya Tuhan dikasih apa? Coba. Kota kehidupan. Mahkota kehidupan. Kalau di ayat 7b bunyinya dikasih apa?
Ku beri apa? Beri makanan kehidupan melalui taman Firdaus Allah. Oh, di Taman Firdaus Allah loh. Itu taman yang indah luar biasa yang semuanya ada. Adik-adik mau buah anggur ada di situ. Adik-adik mau buah jeruk ada di situ. Adik-adik mau makan apapun ada di situ dan bunga-bunganya indah. Ada pelangi, terus ada namanya hewan-hewan itu semuanya rukun ada di situ. Tuhan janjikan kalau kamu setia, ya, jangan seperti jemaat di Efesus, itu nanti aku akan kuberi makan di Taman Firdaus Allah. Nah, lalu yang ayat 10 bunyinya gimana? Yang ayat 10b, dikasih apa? Di ayat 10b? Mahkota kehidupan. Coba lihat gambar mahkotanya Kak Abai. Dikasih apa? Ayat 7b, ayat 10. Ayat 10. Oh, kalau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sudah dikasih makan sama Tuhan, makan yang enak-enak, ditaruh di tempat yang nyaman, ada kolam, ada danau, ada telaga, di situ ada bebek-bebek, di situ adik-adik mau lihat, oh semuanya binatangnya itu kalian lihat itu indah sekali, ya. Terus kalian itu dikasih mahkota di kepalanya, dan mahkotanya itu bukan mahkota ecek-ecek, mahkotanya itu mahkota emas yang sangat mahal, yang berharga. Itu berarti kalian adalah anak-anak anak apa? Anak Raja. Anak raja. Kalau anak raja itu kaya apa enggak? Kaya. Ya, dihormati atau tidak? Dihormati, itu yang Tuhan janjikan. Tapi Tuhan mau kalian berarti harus setia, terus melakukan tadi perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan, ya. Ayo kita berdoa. Nanti kita tutup, sambung doa Bapa kami ya, sama-sama ya. Ayo kita berdoa. Ya, nanti doa Bapa kaminya bareng-bareng ya. Ya. Yuk kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, karena kami sudah belajar hari ini dari jemaat di Efesus. Jemaat yang tadinya setia kepada Tuhan, tapi kemudian berubah menjadi tidak setia karena kenakalan mereka. Tuhan, di zaman ini ajari kami anak-anak-Mu untuk tetap setia, supaya kami jangan berubah menjadi seperti jemaat di Efesus, melainkan kami tetap setia sampai nanti kami besar, kami dewasa, kami tua, bahkan sampai mati, supaya kami mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak Raja. Silakan dilanjutkan.
Silakan Kak Ipon. Iya, adik-adik tadi kita sudah belajar firman Tuhan ya. Kita harus apa tadi? Iya. Setia, pinter. Setia sampai kita mati. Kita nggak boleh pergi ke dukun, nggak boleh pergi ke orang pinter, nggak boleh menyembah patung, menyembah berhala, tapi kita harus setia sama Tuhan Yesus ya, supaya kita dapat apa adik-adik? Kota kehidupan. Pinter. Kota kehidupan, siapa yang nggak mau kota kehidupan? Ya, siapa yang mau mahkota kehidupan? Nanti. Kak Ivon juga mau mahkota kehidupan ya, semua dari emas, kita jadi anak raja. Wah, hebat kalau kita sudah dapat mahkota kehidupan. Tetap setia ya sama Tuhan Yesus. Yuk, pinter. Sekarang kita mau memberi persembahan. Adik-adik bisa kasihkan ke mama papanya. Nanti persembahannya dibawa ke gereja. Semuanya boleh siapkan persembahannya. Nanti dibawa ke gereja. Kita angkat satu pujian. Ku bersyukur. Ini tanda ungkapan syukur kita sama Tuhan dengan memberikan persembahan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi sudah bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Kita sudah memberikan persembahan ya. Jangan lupa dititipkan sama mama, papa, oma, opa, tante, om untuk dibawa ke gereja. Yuk kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Semua mengikuti apa yang Kak Ipon ucapkan ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. saat ini Saat ini kami mau kami mau bersyukur kepadamu. bersyukur kepadamu. Tuhan, Tuhan, berkati persembahan kami, dari persembahan kami, biarlah biarlah Tuhan ini yang ini berbau harum berbau harum di hadapanmu. di hadapanmu. Pakailah Kiranya Tuhan ini persembahan ini menjadi alat jadi alat bagi pelebaran bagi pelebaran kerajaanmu. kerajaan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami untuk dapat selalu memberi. Selalu memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. hanya dalam namamu Dan dalam
Yesus Kristus, Yesus Yesus Kristus, Kristus. kami sudah berdoa. kami sudah Yesus berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau lihat Warta Woro-Woro PA yang berulang tahun di bulan ini. Kita saksikan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, tadi yang berulang tahun ya ada Sharon. Selamat ulang tahun ya Sharon. Wah, yang keberapa nih Sharon? Sharon yang keberapa? Kok di unmute tolong. Yang keberapa Sharon? 6. Waduh, tambah besar ya. Semakin tetap setia ya Sharon ya sama Tuhan Yesus ya. Ya, taat setia juga sama orang tua, semakin pinter, semakin diberkati. Ini Kak Ivon kok nggak ngeliat Jessica Kiyuk ya sama Airi sama Kalista. Mungkin minggu depan ya. Oke. Kalau begitu, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang pada pagi hari ini, Kak Ivon mau nanya, ayat hafalan kita tadi dari mana? Ayo. Wahyu 7 ayat 10b. Tuh. Wahyu berapa? Nah, Wahyu 2 ya, bukan ayat Wahyu 7 ya. Coba siapa yang hafal? Mbak. Wahyu 2 ayat 10b tadi apa isinya? Bunyinya? Apa? Apa? Ayo, ada yang ingat? Hendaklah sampai apa? Kau setia sampai mati. Padamu mahkota kehidupan. Pintar ya. Kita akan, kalau kita setia, kita akan dapat apa, Dedek? Mahkota kehidupan. Oke, pintar semuanya ya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan untuk minggu depan. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Akan nyanyikan satu pujian. Tuhan beserta engkau ya adik-adik. Pada kita Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya bernaungan
Adik-adik, kita akan mengakhiri ya. Kita akan berdoa. Kak Abai tolong di unmute semuanya. Setelah kita doa, kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau tetap menyertai kami, tetap melindungi kami. Kami bersyukur atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu, agar kami juga Tuhan tetap mengenal Engkau, berbakti kepadamu, melakukan firman-Mu, sampai akhirnya kan kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat anak-anak lain kami, kasih, sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan adik-adik dan kita semua hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu. Ya, kita foto dulu ya, Kabai siap semuanya. Oke, semuanya open kameranya ya. Terima kasih. Kita foto dulu ya. Oke? Mantap.